Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya yang terbaik yang hari ini kita rasakan. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas segala suri toladan dan ajarannya, sehingga kita menjadi umatnya yang soleh dan solehah. Tribuners rahimakumullah, ada pertanyaan, apakah itikaf harus 24 jam di masjid? Apa saja yang harus dianjurkan untuk dilakukan? Itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdiamnya seseorang di masjid itu adalah untuk beribadah. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di dalam itikaf. Yang pertama adalah sholat, terutama adalah sholat tarawih atau sholat yang lain. Kemudian tilawatil Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, menelaah dan mengkaji Al-Quran serta sunnah Nabi. Kemudian membaca sesuatu yang bermanfaat, kitab-kitab bisa, mempelajari ilmu yang bermanfaat, berzikir, berdoa, ataupun melakukan amal soleh yang lain selama dalam konteks beriktikaf, berdiam diri. Nah, untuk beritikaf, seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, sehingga dia harus menjaga kesuciannya di dalam masjid ketika beritikaf. Nah, tidak boleh bersenda gurau ataupun melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Intinya adalah di dalam iktikaf semata-mata untuk meraih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berapa lama kita beriktikaf atau mengambil waktu di dalam satu hari 24 jam ini? Apakah kita gunakan waktunya seluruhnya? Tidak, karena setiap badan kita ada hak, termasuk waktu kita ada hak yang harus kita tunaikan, sehingga kita tidak semuanya waktu 24 jam kita berada di masjid untuk beriktikaf. Nah, maka kita bisa mengambil waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu terutama adalah sepertiga malam untuk beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, sholawat, membaca zikir, kemudian sholat itu sendiri, sehingga kita benar-benar bisa mensucikan diri, mensucikan jiwa kita, dan bisa menemukan pikiran-pikiran yang jernih di dalam kita beriktikaf. Intinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar. Nah, satu hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Dengan kita menunaikan, mendirikan atau melaksanakan aktivitas di dalam iktikaf, termasuk di dalamnya adalah di masjid, dengan ikhlas semata mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Muttafaq alaih. Pemirsa Tribuners rahimakumullah, di mana saja berada, siapa saja yang boleh beriktikaf di dalam masjid? Tentu adalah setiap muslim maupun muslimat. Selama ini ada kesan bahwa monopoli iktikaf itu adalah hanya orang laki-laki atau muslim saja. Padahal iktikaf itu adalah untuk laki-laki maupun perempuan. Dan bila perempuan memang ada syarat, yaitu mendapat izin dari suaminya atau keluarganya, karena ini kaitannya dengan keamanan juga. Nah, istri-istri Rasulullah itu pada sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajak sanak saudaranya, keluarganya, anak dan istrinya untuk menunaikan iktikaf. Sehingga di dalam riwayat disebutkan, wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asro awakhiro min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla i'takafa
azwajuhu min ba'di, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah setelah wafatnya atau sebelumnya Rasulullah itu mengajak anak istrinya untuk itikaf di masjid. Berarti ini perempuan juga mempunyai hak untuk beritikaf di masjid. Maka ajaklah keluarga kita, anak-anak kita untuk itikaf di masjid. Kemudian yang berikutnya, ketika kita itikaf, Rasulullah SAW melakukan berbagai hal, terutama adalah sholat, berzikir, kemudian mencari ilmu, karena ini adalah penting menjadi fondasi kita di dalam beragama, dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah setelah sepeninggalan Rasulullah, istri-istri Nabi itu melanjutkan sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi untuk beritikaf bersama keluarganya. Demikian Tribuners rahimakumullah, bahwa itikaf itu adalah dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, terutama keluarga, sehingga kita insya Allah meraih kemuliaan. Mari kita tunaikan itikaf di sepertiga terakhir bulan suci Ramadan sebagaimana hadis yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.